Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UIN PPG Darjab tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sulastri dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Padi Patulaan, Kabupaten Pacitan. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Juli tahun 2022, akan melaksanakan praktek mengajar sebagai salah satu tugas kegiatan PPG Darjab tahun 2022. Materi yang akan saya sampaikan adalah memahami surah Al-Alaq. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin doa ya. Siapkan doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Pada hari ini adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah. Untuk mengecek kehadiran ya, saya panggil namanya satu persatu. Alifah Rahma Hadir. anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang materi Al-Quran Hadis ya. Dalam materinya adalah surah Al-Alaq, memahami surah Al-Alaq ya. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan kenapa kita belajar surah Al-Alaq. Ya, ada tujuannya. Jadi setiap pembelajaran itu ada tujuan ya. Kemudian apa saja tujuannya? Yang pertama adalah bisa bersikap disiplin ya. Dalam coba tujuannya apa? Terus saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah pembelajarannya nanti ya. Jadi nanti kita akan belajar dalam kelompok-kelompok. Untuk memahami materi kali ini silahkan ya, kalian perhatikan video yang akan saya putarkan ya. Perhatikan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar Al-Quran Hadis dengan materi memahami surah Al-Alaq.
Mengenal Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama. Surah Al-Alaq diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi SAW sedang berkhalwat di Gua Hira. Surah Al-Alaq berada pada urutan ke-96 dalam Al-Quran. Surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Surah Al-Alaq termasuk golongan surah Makkiyah. Nama Al-Alaq diambil dari ayat kedua. Nama Al-Alaq mempunyai arti segumpal darah. Surah ini diturunkan sebagai seruan bagi umat Islam untuk membaca, merenungi, dan menghayati ciptaan Tuhan. Surah Al-Alaq diawali dengan lafaz Iqra yang artinya bacalah. Nama lain surah ini adalah Al-Qalam yang artinya pena. Membaca surah Al-Alaq. Bacaan surah Al-Alaq beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbikar ruj'a. Sungguh hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Au amara bil taqwa. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Falyad'u nadiyah. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Sekian dulu materi kali ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak tentang video yang tadi kalian lihat? Apa coba yang kalian dapatkan dari video tersebut? Mungkin ada yang mau jawab? Iya, Mbak Kesa? Tentang surah Al-Alaq. Iya, tentang surah Al-Alaq. Terus ada lagi mungkin? Mungkin ada lagi yang punya pemikiran yang lain? Tidak ada? Tidak ada. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran pada hari ini mungkin kita awali dengan video tadi. Coba guru sekarang yang mau tanya ya, kalau kalian tidak bertanya. Dari video tadi itu dijelaskan di situ bahwa ada sebuah surah ya dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq. Itu merupakan surah yang keberapa? 91. Ya, baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Alaq itu menempati urutan yang ke-96. Terdiri dari berapa ayat? 19. Oke, 19 ayat. Kemudian diturunkan di mana? Mekah. Di kota Mekah. Kalau diturunkan di kota Mekah, biasanya masuk kategori atau golongan surah Makkiyah. baik. Ya. Sekarang untuk mendalami materinya lebih lanjut, silakan kalian perhatikan materi yang akan saya putarkan lewat PPT ya namanya ya. Kemudian boleh dikeluarkan bukunya, baik itu berupa buku tulis, buku LKS, mungkin buku yang lainnya dan alat tulisnya. Nanti silakan jika ada hal-hal yang perlu dicatat, silakan dicatat ya. Gimana? Sudah siap? Ya. Oke. Sekarang saya akan memutarkan materinya, silakan diperhatikan ya. Ya. Materi Al-Quran Najis kelas 6 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Jadi artinya hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Dan pertemuan kita pertama ini diawali dengan materinya surah Al-Alaq, atau lebih tepatnya memahami surah Al-Alaq. Nanti di sini ada dua bagian. Yang pertama adalah mengenal surah Al-Alaq, kemudian yang kedua adalah membaca ya. Silakan diperhatikan materinya baik-baik. Memahami surah Al-Alaq. Ya, sekarang di sini ada dua buah gambar. Ya, coba kalian amati gambar di layar. Gambar pertama, gambar apa? Coba Mbak Yun. Betul sekali. Yang pertama adalah gambar Al-Quran. Gambar yang kedua, gambar apa Mbak Isa? Gua Hiro. Gambar Gua Hiro. Betul ya? Gambar Gua Hiro. Nah, nanti apa kaitannya antara gambar ini dengan materi kita? Mungkin ada yang bisa jawab? Surah Al-Alaq diturunkan di Gua Hiro. Oke, betul sekali. Ya, jadi
surah Al-Alaq, tepatnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, betul. Itu merupakan wahyu Allah yang pertama yang diturunkan di Gua Hira. Oke, lebih lanjut lagi, kita pahami materinya. Ya. Surah Al-Alaq merupakan wahyu Allah yang pertama. Surah Al-Alaq diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi sedang berhalwat di Gua Hira. Sampai di sini ada yang bertanya? Saya. Ya. Ini siapa yang bertanya dulu? Mbak Kesa. Berhalwat itu apa? Oh ya, baik. Jadi mungkin ada teman-teman kalian yang tahu jawabannya. Berhalwat itu apa? Tidak. Belum pernah mendengar sebelumnya? Belum. Ya, baik. Jadi berhalwat itu adalah ya, kegiatan Nabi ketika sedang merasa sedih hati, ya, punya pikiran yang tidak menyenangkan. Kemudian beliau itu berhalwat, bertempat tinggal di Gua Hira itu dengan aktivitas seperti mendekatkan diri kepada Allah, meminta petunjuk Allah, berdoa kepada Allah, itu namanya berhalwat. Jadi tidak hanya sekedar seperti camping ke gua, tidak seperti itu, tapi ya berdiam diri di gua itu minta petunjuk, bimbingan dan juga memohon kepada Allah, ya, karena beliau merasa bahwa apa yang beliau alami itu sangat berat, kemudian banyak sekali cobaan-cobaannya, ya, akhirnya beliau menyepi, ya, atau menyepi. Tidak paham, menyendiri, boleh, ya. Bagaimana Mbak Isa? Sudah paham? Sudah. Oke, terima kasih. Yang lainnya? Tidak. Kalau sudah, saya lanjutkan berikutnya. Surah Al-Alaq berada pada urutan ke-96. Ya. Kemudian terdiri dari 19 ayat. Ya. Surah Al-Alaq termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa begitu? Karena diturunkan di Karena diturunkan di kota Mekah. ya. Bisa juga diartikan kalau turun di kota Mekah itu artinya apa? Sebelum Nabi Muhammad hijrah. Oke, betul sekali. Jadi turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke mana? Madinah. Ke Madinah. Betul sekali. Nama Al-Alaq diambil dari ayat kedua. Dari ayat kedua. Nama Al-Alaq mempunyai arti Segumpal darah. segumpal darah. Surah ini diturunkan sebagai seruan bagi umat Islam untuk membaca, merenungi, dan juga menghayati ciptaan Tuhan. Jadi makna membaca di sini adalah bukan hanya sekedar membaca saja. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi pun belum bisa membaca, ya, belum bisa membaca. Jadi tidak membaca secara tulisan, ya, tapi memahami ciptaan Allah, kemudian merenungi alam semesta ini dan seperti itu. Ya, jadi tidak diartikan sebagai membaca saja, tetapi memahami, merenungi dan lain-lainnya. Ya. Kemudian surah Al-Alaq diawali dengan lafal Iqra, yang artinya apa? Bacalah. Jadi itu merupakan kalimat perintah. Kemudian nama lain dari surah ini adalah Al-Qalam, yang artinya adalah Pena. ya, jadi dari bahasa Arab mungkin kalian juga sudah memahami, ya, kalau qalamun itu artinya Pena. pena atau
Kul tadi betul sekali. Ya, itu diambil dari bahasa Arab. Lanjut, membaca surah Al-Alaq. Ya, bacaan surah Al-Alaq beserta artinya. Ya, silahkan ditirukan ya. Tahu cara menirukan? Tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Yang mengajarkan manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu kosakata surah Al-Alaq. Nah, di sini kosakata surah Al-Alaq. Ya, jadi untuk kosakata surah Al-Alaq itu ada beberapa kata beserta artinya yang terdapat di dalam surah Al-Alaq. Misalnya seperti khalaq. Apa artinya khalaq? Yang Yang menciptakan. menciptakan. Kemudian alaq. Iya, alam. Mengajarkan. Malam ya'lam. Yang tidak diketahui. Astaghna. Serba cukup. Iya. Berikutnya adalah, ini ada yang bisa membaca ini? Ruj'a. Betul sekali. Ruj'a artinya Kembali. Berikutnya Yang yanha artinya melarang. Silakan. Berikutnya amar. Amar artinya apa? Menyuruh atau memerintah. Berikutnya ada kata? Iya, betul sekali. Watawalla artinya Dan berbalik. berbalik. Berikutnya ada kata lam yantahi. Ya, artinya Tidak berhenti. tidak berhenti. Ya, kita lanjutkan materinya. Ada kata iya, lanasfa'al. Artinya apa lanasfa'al? Niscaya kami tarik. Iya. Berikutnya ada kata apa? Nasihatin. Nasia, yaitu Ubun-ubun. Berikutnya ada kata Kalibatin. kalibah. Kalibah itu artinya benar ya? Mendustakan. Berikutnya ada kata apa? Khotiah. Khotiah. Artinya apa? Orang yang gagal. Oke. Berikutnya ada kata Faliyadu. faliyad'u. Artinya apa faliyad'u? Maka biarlah dia memanggil. Iya. Berikutnya kata apa? Laku tiup. Ya, artinya Janganlah kamu patuh kepadanya.
ya betul. Berikutnya adalah nama Nadia. Nadia. Artinya apa Nadia? Golongannya Ya. Berikutnya sangat bagus. sangat om. Artinya apa sangat om? Kalau orangnya akan memanggil. Betul sekali. Ya, jadi materinya seperti itu ya. Sekarang kalian silakan berkelompok. Ya, silakan berkelompok. Yang depan di balik kursinya, ya. Di sini ada tugas kelompok ya, tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Silakan diamati apa yang ada di dalam tugas tersebut. Ya, nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, ada yang masih ragu bagaimana ini, silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Ya. Baik, di sini silakan dituliskan kelompok 1 sebelah sini, sebelah kiri saya. Kemudian sebelah kanan saya adalah kelompok 2. Ya, silakan ditulis anggota kelompoknya siapa saja. Ya. Kemudian nanti yang dinilai dalam kerja kelompok itu ya kebersamaannya dalam kelompok itu seperti apa, kemudian cara bekerjanya bagaimana, ya, hasilnya bagaimana, nanti presentasikannya bagaimana. Ya, Ini tulis nama aja. nama pendek tidak apa-apa boleh, yang penting jelas, ya. Silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya, ya. Silakan. Mbak Cinta kenapa? Silakan berdiskusi Mbak Cinta sama temannya. Silakan, boleh bebas mau dituliskan siapa yang penting ada kaitannya dengan dia. Ya, silakan Mbak Cinta. Gimana kelompok sini? Sudah ketemu? Sudah. Ya, silakan ditulis. Kita maksudnya juga atas ya. Sudah? Sudah selesai? Oke, kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 ya, silakan. Waktunya 1 menit lagi. Oke, sudah selesai semua? Baik, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok ke depan kelas. Ya, silakan dari kelompok 1 dulu. Yang mewakili siapa? Oke, Mbak Rita silakan. Tanggapan kami adalah mengaji di ladang adalah boleh, tapi lebih baik dilakukan di tempat lain yang lebih bersih karena mengaji dianjurkan di tempat yang bersih. Oke, silakan
Bukankah lebih baik mengaji di dalam masjid, rumah, dan diajari oleh orang tua, Bapak Ustaz dan Oh begitu ya, bagus. Tanggapan dari kelompok. Ya, jadi intinya tanggapan kalian tentang mengaji itu bahwa mengaji itu sangat penting, ya, dan bisa dilakukan di mana saja. Yang penting tempatnya bersih. Tapi harapan kalian juga dilakukan di tempat yang lebih tepat dan juga diajari dengan orang-orang yang tepat juga, gitu ya. Oke, baik. Sekarang untuk kerja kelompoknya sudah selesai, silahkan berbalik arah lagi untuk mengerjakan tugas secara individu. Ya. Waktunya kalian menguji pemahaman kalian tentang materi yang tadi sudah kita pelajari bersama. Ya. pakai pulpen atau pensil? Boleh, apa saja boleh. Yang penting jelas ya. Ya kan, jangan lupa diberi namanya. Bagaimana? Sudah semua? Sudah. Oke. Yang sudah silakan diteliti, yang belum segera dikerjakan karena waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke. Yang sudah silakan ditumpuk ya, ditumpuk di pinggir mejanya. Ya. Oke. Yang sudah, ambil. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Sudah semua ya? Alhamdulillah semuanya sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya, untuk hasilnya nanti saya sampaikan ketika setelah istirahat ya. Nanti hasilnya saya kembalikan, saya berikan kepada kalian ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana kira-kira? Sudah paham kan? Ya. Untuk memastikan bahwa kalian memang sudah benar-benar paham dengan materi, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran pada hari ini. Ya. Yang pertama adalah surah Al-Alaq, itu adalah wahyu Allah yang pertama. Diturunkan di mana? Mekah. Terdiri dari berapa ayat? 19. Termasuk golongan surah Makkiyah. Arti dari Al-Alaq itu apa? Segumpal darah. Kemudian ada nama lain dari surah Al-Alaq itu apa? Ayo. Al-Qalam. Yang artinya apa? Pena. Iya, betul sekali. Kemudian yang terakhir surah Al-Alaq itu diawali dengan bacaan Iqra, yang artinya adalah baca. 100 buat kalian ya. Baik, terima kasih. Sebelum akhiri saya berpesan untuk kalian semua di rumah jangan terlalu banyak main HP saja. Gunakan waktu untuk belajar karena pentingnya belajar ini Allah menurunkan ayat yang pertama pun dengan tema belajar membaca. Gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Ya. Baik anak-anak, untuk materi pembelajaran pada pertemuan mendatang masih tentang surah Al-Alaq, tetapi temanya nanti kalian menghafal surah Al-Alaq beserta artinya dan juga memahami isi kandungannya. Ya, silakan nanti dipelajari di rumah. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Siapa yang berdoa mulai? A'udzu billahi